Karakter udah ada, jalan cerita udah pasti, dari keresahan tentu aja. Tapi kok bingung ya nulisnya? Perasaan macam apa ini? Kok tiba-tiba nggak bisa nulis? Kamu pasti kena writer's block. Halo semuanya, selamat datang kembali di Siasat Sinema, tempat di mana Studio Antolog berbagi tips dan siasat seputar filmmaker. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa formula yang bisa kamu gunakan untuk membantu kamu saat mengalami writer's block. Disimak ya! Sesekali dalam penulisan cerita, pasti ada waktunya kamu sering buntu. Entah sulit untuk menuliskan apa yang ingin diutarakan, atau bingung mau dibawa kemana cerita ini. Padahal semua materi sudah kamu siapkan. Hal ini wajar dan seringkali disebut dengan istilah writer's block. Writer's block adalah sebuah keadaan di saat penulis merasa kehilangan kemampuan menulisnya atau tidak menemukan gagasan baru atas tulisannya. Eits, walaupun demikian, writer's block ini bukan berarti kamu kehilangan kecakapan untuk menulis. Sepertinya, kamu perlu dorongan formula struktur cerita yang bisa dipakai. Ada beberapa formula yang bisa memantik ide untuk menyelesaikan tulisanmu loh. Yuk dicatat dan diingat baik-baik. Yang pertama, fish out of water. Formula ini bisa menjadi referensi trope cerita mengenai sebuah tokoh atau karakter utamanya mengalami situasi yang asing. Keajegan rutinitas tokoh serasa diganggu oleh keadaan yang belum pernah ia hadapi. Formula ini seringkali digunakan di film-film komedi. Sebut saja Coming to America, The Dictator, atau Elf. Dengan formula teknik fish out of water, kamu bisa mengeksplorasi adaptasi dan pertumbuhan karakter sepanjang cerita saat dihadirkan situasi yang tidak familiar. Yang kedua, hero's journey. Struktur cerita dari hero's journey pasti familiar di telingamu, atau kamu juga pernah menonton film-film, entah secara sadar atau tidak sadar, mengenakan struktur cerita ini. Sebut saja Lord of the Rings, Harry Potter, dan Star Wars. Urutan struktur umum hero's journey bisa dijabarkan menjadi 3 babak, di mana karakter utama meninggalkan rumah, menghadapi tantangan, lalu meraih kemenangan. Buat narasi menjadi kuat supaya ceritamu walaupun dengan struktur klasik dapat memikat pembaca. Yang ketiga, The Mentor. Formula ini memfokuskan dinamika antara karakter utama yang dibimbing oleh seorang karakter mentor untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karakter utama. Karakter mentor ini akan memberikan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh karakter utama yang nantinya pada proses cerita karakter utama dapat menghadapi konflik yang datang. Film-film dengan struktur ini dapat dilihat di film Karate Kid, Kung Fu Panda, bahkan Good Will Hunting. Yang keempat, Overcoming the Monster. Jika kamu melihat film seperti Jurassic Park, Jaws, bahkan The Thing, kamu pasti paham lah ya apa yang dimaksud dari formula ini. Formula ini memiliki kaitan khusus bagaimana karakter utama yang biasanya manusia menghadapi sesuatu yang lebih besar dan gigantis. Konflik pun berkelindan mengatasi cara untuk mengalahkan monster-monster. Bila kamu ingin menulis cerita yang menegangkan dan mendebarkan, kamu bisa menggunakan formula ini. Jangan lupa untuk menambahkan aksi-aksi seru dalam mengatasi ancaman besar ya. Yang kelima, Rag to Riches. Karakter utama memulai dari bawah, rasa terpuruk secara ekonomi, nelangsa, dan tidak punya apa-apa. Lalu dengan usahanya sendiri, ia memiliki hal-hal taktis mencapai kesuksesan. Itulah definisi dari formula Rag to the Riches. Dalam formula ini, transformasi karakter menjadi penting untuk difokuskan. Kamu bisa memulai dari pertanyaan, mengapa ia bisa terpuruk, apa yang diharapkan olehnya, bagaimana caranya, lalu kamu buat juga karakter yang kamu tulis sedekat dan sesimpatik mungkin agar para pembaca dan penonton dapat merasakan secara simpatik dan menarik hati penonton untuk melihat karaktermu ini bisa keluar dari jeratan keterpurukan. Kamu bisa lihat formula ini di film Rocky, Charlie Chaplin, Gold Rush, bahkan film aksi di Scarface. Yang keenam, The Quest. The Quest ini sering menjadi struktur cerita yang umum, bagaimana sang karakter utama ingin mendapatkan sesuatu yang ingin ia capai dengan berbagai halangan yang ada. Di sepanjang cerita, setiap perjalanan memiliki halang rintang yang harus diselesaikan oleh karakter utama. Tidak hanya itu, di setiap perjalanan, berikan setiap momen dalam perjalanan dan petualangan penuh dengan makna dan penemuan-penemuan baru yang membuat karakter utama kita bisa jadi mendapatkan suatu hal yang berharga di sepanjang pencariannya untuk mendapatkan sesuatu. Film Finding Nemo melakukan formula ini loh. Perjalanan Marlin untuk mencari Nemo membawa ia ke petualangan yang seru serta monumental di setiap perjalanannya. Yang ketujuh, Comedy of Errors. Dalam formula ini, kamu dapat memainkan sebuah kekacauan atau kesalahpahaman menjadi sebuah humor dan hiburan. Kesalahpahaman menjadi kata kunci untuk cerita bisa bergerak di sepanjang cerita. Buat beberapa plot, bagaimana dengan kesalahpahaman ini karakter bisa menasihatinya, konflik pun bisa bermula dari sini juga. Seperti di film Home Alone, bagaimana dengan lupanya karakter utama
untuk ikut berpergian bisa menciptakan cerita untuk mempertahankan rumah dari susupan maling. Atau kamu bisa juga menonton film klasik Exterminating Angel karya Louis Buñuel untuk bisa kamu jadikan referensi bagaimana permainan kata bisa menciptakan kesalahpahaman untuk membuat komedi situasional yang tidak hanya menghibur tapi juga satir. Yang kedelapan, Love Triangle. Pasti kamu familiar lah dengan formula ini. 3 karakter berkonflik, masalah perasaan, dan asmara. Cinta yang rumit membentuk dinamika atas tokoh-tokohnya. Bagaimana penonton dapat merasakan kebimbangan mana yang harus dipilih dengan memainkan porsi setiap karakter yang seimbang. Konflik-konflik yang dimainkan pun bisa mengenai pilihan dan konsekuensi. Coba untuk menulis cerita, gunakan porsi yang seimbang di antar ketiga karakter agar penonton mendapatkan rasa kebimbangan dan tetap simpatik kepada 3 karakter. Film-film yang bisa dijadikan referensi untuk penulisanmu seperti Past Lives, Twilight, The Graduate, dan lain-lain. Nah, begitulah beberapa struktur cerita yang dapat kamu gunakan. Jadi gimana? Masih merasa writer's block? Coba kamu pilih formula yang akrab denganmu untuk bisa kamu implementasikan ke dalam ceritamu ya. Semoga membantu. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi untuk episode-episode berikutnya. Jika konten kali ini berguna untukmu, jangan lupa untuk pencet tombol like bila suka dan bagikan ke teman-temanmu ya. Untuk episode berikutnya, kita akan membahas seputar pentingnya intellectual property dan sampai jumpa!